Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Hai para siswa kelas 7 SMP semester 2. Mari kita latihan penilaian harian atau ulangan harian bab 3 yaitu pencemaran lingkungan ya. Setelah kita kemarin mempelajari bab pada materi pencemaran lingkungan selesai, nah selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian. Jadi tidak ada salahnya kita berlatih ya. Langsung saja mari kita lakukan ya latihan penilaian harian bab 3 pencemaran lingkungan IPA kelas 7 SMP semester 2. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017. Soal yang pertama ya. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan hutan yang awalnya merupakan habitat dari berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan berubah menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Akibat dari perubahan hutan menjadi pemukiman dan lahan pertanian itu adalah, ini jawabnya ya, ini jawabnya adalah C, menyebabkan banjir dan erosi, dengan penjelasan adanya lahan pemukiman dan pertanian yang menggunakan pertanian yang menggunakan akan menyebabkan dampak sebagai berikut. Munculnya hewan liar, permukiman manusia karena mencari mangsa ya. Yang tadinya dia hidup di hutannya berubah habitatnya, dia akhirnya mencari ke pemukiman manusia, yaitu untuk mencari makanan. Kemudian tidak adanya daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya banjir dan erosi. Nah, akibat sempitnya lahan hutan habitat hewan akan kehilangan jenis flora dan fauna tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 2. Usaha untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan akibat dari membuang sampah bukan pada tempatnya adalah, nah, jika sampah dibuang ke aliran sungai, maka kualitas air menjadi buruk dan tidak layak untuk digunakan di kehidupan manusia sehari-hari, seperti mencuci, mandi, keperluan sehari-hari lainnya. Jika sampah diberikan ke ternak sebagai makanan, maka mikroorganisme yang ada di dalam sampah akan menyebabkan penyakit pada ternak. Jika mengubur sampah plastik ke dalam tanah, maka akan merusak kualitas tanah tersebut karena sampah plastik tidak dapat diuraikan dengan cepat. Langkah terbaik mengelola sampah adalah mengubah sampah menjadi pupuk kompos yang dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Di daerah perkotaan banyak terjadi pencemaran udara. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara tersebut adalah, udara ya pasti ini ya, menambah taman kota dan menanam pohon-pohon di sekitar jalan besar ya. Jadi intinya ya kita bahas satu persatu nggak apa-apa ya. Menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil justru akan menambah pencemaran udara karena hasil pembakarannya menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global dan juga efek rumah kaca ya. Kemudian mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar juga ada gas CO2, menyebabkan pencemaran udara ditambah dengan abu yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Menebang pohon di daerah perkotaan juga akan memperberat pencemaran udara karena tidak ada yang dapat menyerap gas CO2. Nah, yang paling bagus adalah D. Menambah taman kota dan pohon-pohon di sekitar jalan akan mengurangi pencemaran udara
karena akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas oksigen yang menambah kesegaran udara akibat gas oksigen yang banyak. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Pencemaran air yang kini dialami di daerah perkotaan perlu ditanggulangi dengan usaha, di antaranya ya. Kita masuk pencemaran air ya. Jawabannya D ya. Mengolah limbah sebelum dibuang ke perairan dengan pembahasan limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik sebaiknya diolah terlebih dahulu sehingga setelah diolah menghasilkan air yang lebih ramah lingkungan yang kemudian dialirkan ke perairan ya. Nah, dialirkan ke perairan ini untuk menanami ini air dengan contohnya dengan tanaman enceng gondok akan menyebabkan organisme yang ada di dalam perairan kekurangan cahaya, jadi mengalami tumbuh yang sangat sangat hebat atau namanya eutrofikasi ya, menyebabkan ini air itu tertutup oleh enceng gondok sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus perairan karena terhalang oleh enceng gondok ya. Kemudian membuang saluran air ke selokan menyebabkan pencemaran air karena saluran air dari rumah mengandung berbagai limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ya. Jadi memang yang paling tepat adalah D. Nomor 5. Adanya kepadatan penduduk yang tinggi suatu daerah membawa dampak terhadap sumber daya alam. Yaitu ya, jawabnya adalah D. Air yang semakin sulit diperoleh dengan pembahasan dengan semakin banyaknya masyarakat dalam suatu daerah, maka kebutuhan terhadap air semakin banyak. Sedangkan jumlah air dalam suatu daerah tetap, maka jumlah air yang tersedia untuk masyarakat tersebut akan semakin sedikit karena kebutuhan yang sangat banyak. Selain air, jumlah pangan, lahan, dan berbagai pencemaran yang dapat diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dalam suatu daerah. Ya, itu keterangannya. Sekarang kita masuk nomor 6. Berikut adalah cara-cara pengolahan daya alam yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup manusia ya. Eksplorasi sumber daya alam sesuai kebutuhan. Pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran, pembatasan penelitian mengenai sumber daya alam. Cara yang paling benar adalah jawabnya A, 1 dan 2 ya. Eksplorasi sesuai kebutuhan, jadi kita mengambil itu sesuai yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan, harus konsisten, tidak boleh berhenti ya. Dengan pembahasan ini, pengolahan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sebaiknya dipikirkan sebaik mungkin dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam tersebut sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebih-lebihan. Selain itu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui perlu dilakukan pembaharuan agar sumber daya alam tersebut dapat berkelanjutan. Dan jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah A. 7. Tujuan dari dibuatnya biopori adalah untuk mengatasi bencana banjir dengan memanfaatkan material. Biopori kan memang lubang untuk di dalamnya sebagai resapan ya. Lebih cepat meresap lagi kalau di dalamnya diberikan sampah organik, contohnya sayuran dan daun-daunan ya. Sehingga cacing tanah dan akar tanaman akan membentuk pori-pori yang membantu meningkatkan penyerapan air oleh tanah ya, terutama di daerah-daerah yang perkotaan ya. Kalau di desa itu kan masih banyak lahan kosong yang tempat untuk penyerapan air. Jadi jawabannya adalah B. 8. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas liar dapat menyebabkan adanya limbah yang berupa, ya ini kasus Minamata ya, air raksa ya,
Adanya penambangan emas liar menimbulkan adanya pencemaran air, yaitu adanya limbah raksa yang digunakan untuk memisahkan biji emas dengan logam lainnya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Dampak negatif bila tanah pertanian berkurang adalah lahan untuk perumahan juga berkurang ya. Dampak negatif dari lahan pertanian berkurang adalah berkurangnya pekerjaan bagi para petani. Ya. Berkurangnya lahan pertanian bila disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga lahan pertanian digunakan untuk perumahan, sekolah, atau jalan raya. Ya, pertanian berkurang biasanya itu digunakan untuk rumah ya, memang ya. Tapi ini pertanyaannya kok dampak negatif bila tanah pertanian berkurang. Tanah pertanian berkurang, otomatis lahan untuk perumahan digunakan untuk lahan untuk perumahan ya. Nah, jawabannya yang paling tepat tidak adanya pekerjaan untuk petani. Jadi jawabannya adalah B ya. Ini B. Nomor 9B. Sekarang nomor 10. Penggunaan pupuk yang terlalu banyak dapat menyebabkan pencemaran air. Akibat penggunaan pupuk yang berlebihan akan menimbulkan eutrofikasi ya, yaitu perairan yang subur sehingga akan tumbuh tanaman enceng gondok yang menyebabkan air keruh dan organisme air akan banyak yang mati karena kekurangan oksigen dan cahaya matahari ya. Jawabnya D ya. 11. Pernyataan di bawah ini adalah penanggulangan pencemaran. Membuang sampah pada tempatnya, mengefisiensikan penggunaan pestisida, mengurangi emisi gas buangan kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri, mengurangi penggunaan freon, menggalakkan perkebunan organik. Udara dapat dikatakan tercemar apabila kandungan gas-gas berbahaya yang terkandung di dalamnya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Pernyataan yang sesuai untuk menanggulangi pencemaran udara adalah, nah jawabannya B ya, 3 dan 4 dengan pembahasan beberapa pernyataan tentang penggunaan penanggulangan pencemaran, yaitu membuang sampah pada tempatnya ini menanggulangi pencemaran tanah, mengefisiensikan penggunaan pestisida menanggulangi pencemaran tanah, mengurangi emisi gas buangan kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri menanggulangi pencemaran udara, mengurangi penggunaan freon menanggulangi pencemaran udara, menggalakkan perkebunan organik menanggulangi pencemaran tanah. Pernyataan nomor 1, 2, dan 5 adalah penanggulangan pencemaran tanah, sedangkan pernyataan 3 dan 4 adalah penanggulangan pencemaran udara. Jadi jawabnya adalah B. 12. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri, limbah rumah tangga, sampah perkotaan, bencana alam, kerusakan hutan, dan nuklir. Salah satu dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan yaitu berkurangnya lahan hijau yang mengakibatkan, jawabnya adalah C ya, merangsang pertumbuhan organisme. Dengan pembahasan sebagai berikut. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri, limbah rumah tangga, sampah perkotaan, bencana alam, kerusakan hutan, dan sebagainya ya. Kemudian pencemaran tanah terhadap lingkungan diantaranya hilangnya kesuburan tanah, air tanah menjadi beracun, berkurangnya lahan hijau yang menimbulkan pemanasan global, efek rumah kaca, curah hujan tidak teratur, banjir. Kemudian, tanah yang tercemar menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup di tanah yang tercemar. Sedangkan merangsang pertumbuhan mikroorganisme merupakan dampak pencemaran air. Jenis-jenis polutan air, zat-zat yang beracun yang bisa membunuh organisme air, zat-zat yang dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme. Di sini tadi ini ya. Kecuali, memang kalau kecuali jawabannya memang C ya. Nomor 13. Secara fisik, penurunan kualitas air akibat terjadinya pencemaran dapat terlihat pada, nah pembahasannya, menurunnya kualitas air ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut,
yaitu fisik, tingkat kejernihan atau kekeruhan. Ya udah langsung ini jawabnya A ya. Perubahan rasa, bau, warna, perubahan suhu, yang kimiawi, ambang batas kandungan zat kimia logam dan non-logam terlarut juga merupakan perubahan pH ya. Biologis, berdasarkan jenis mikroorganisme yang terkandung di dalam air. Jawabannya adalah fisik ya. 14. Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat kepadatan penduduk adalah: kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di suatu tempat dengan luas wilayah tempat tersebut. Kepadatan penduduk dapat menimbulkan beberapa masalah, di antaranya ya, jawabannya kalau sesuai soal adalah B ya. Pasokan ketersediaan air berkurang ya. Nih. Nomor 15. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu masalah yang timbul akibat terjadinya kepadatan penduduk. Kerusakan lingkungan tersebut kecuali ya. Ingat, ini yang ditanya kecuali, berarti jawabnya adalah B. Meningkatnya keanekaragaman hayati ya. Meningkatnya berbagai kebutuhan manusia akan sangat berperan terhadap kerusakan lingkungan. Meningkatnya polusi, ya, polusi udara, polusi air, tanah, dan sebagainya. Merusak ekosistem, ya, merusak populasi hewan tumbuhan, berkurangnya keanekaragaman hayati, ya, perubahan iklim, kebakaran hutan, banjir. Jadi tidak meningkat tapi malah berkurang. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh banyak hal, sedangkan cara untuk menanggulanginya adalah dengan cara, ya, jawabannya C, mengolah sampah dengan reuse, reduce, dan recycle. Penanggulangan pencemaran tanah sebagai berikut: membuang sampah pada tempatnya, mencegah penebangan hutan, melaksanakan program reduce, mengurangi, reuse, penggunaan kembali, dan recycle, daur ulang, mengefisienkan penggunaan pestisida, menggalakkan perkebunan organik. Jawabannya adalah C. Nomor 17. Udara dapat dikatakan tercemar apabila kandungan gas-gas berbahaya yang terkandung di dalamnya melebihi ambang batas. Gas yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon jelas CFC atau gas freon. Jawabannya A ya. Untuk NO sendiri hujan asam, SO2 juga usahan asam ya, CO2 adalah efek rumah kaca. Nomor 18. Pencemaran lingkungan adalah menurunnya kualitas lingkungan sampai batas tertentu yang disebabkan oleh adanya makhluk hidup, zat atau energi polutan yang masuk ke lingkungan tersebut. Makhluk hidup atau zat-zat tersebut dapat dikatakan sebagai polutan apabila, nah jawabnya ini C ya, jumlahnya melebihi ambang batas ya. Dapat dikatakan sebagai polutan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: keberadaannya tidak di tempat dan waktu yang benar, jumlahnya melebihi ambang batas atau sangat banyak, menimbulkan dampak negatif. Inilah yang dikatakan polutan atau pencemar. Jadi jawabannya adalah C. 19. Sumber polutan yang berasal dari aktivitas alam adalah, jawabnya jelas abu vulkanik ya, karena dari alam. Karena polutan itu berasal dari dua sumber, dari aktivitas manusia dan dari aktivitas alam. Aktivitas manusia contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, transportasi, dan industri. Sedangkan aktivitas alam contohnya abu vulkanik dari aktivitas gunung berapi yang menimbulkan pencemaran udara. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20. Sampah organik dapat dilakukan daur ulang dengan cara, jawabnya adalah ya, jenis-jenis daur ulang itu ada reuse ya, menggunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Contohnya botol-botol plastik dapat dimanfaatkan kembali dengan sebagai pot tanaman. Sedangkan sampah organik digunakan kembali untuk pupuk ya atau biogas. Kemudian recycle, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Contohnya sampah logam, plastik, kertas, kaca, dan sebagainya. Kemudian reduce, mengurangi segala aktivitas yang dapat menimbulkan sampah atau mengefisiensikan pemakaian barang sehingga dapat mengurangi sampah, jumlah sampah. Sampah organik yang dapat dilakukan daur ulang dengan cara, kalau daur ulang ya pasti recycle ya.
Jadi jawabannya adalah A. Ternyata latihan penilaian harian bab pencemaran sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.